Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai peristiwa terjadi dalam rentang waktu sekitar sepekan di bulan Agustus 2020 ini atau bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Seperti letusan Gunung Sinabung, awan Arkus di Melaboh, dan berbagai peristiwa lainnya, termasuk peristiwa ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Lebanon pada tanggal 4 Agustus 2020 lalu. Walaupun banyak peristiwa yang menggetarkan terjadi dan mungkin saja dianggap sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman oleh beberapa kalangan, namun faktanya itu hanya bisa diterima bila ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut memang yang dimaksudkan oleh sebuah atau beberapa riwayat. Kegoncangan, gempa bumi, bencana alam, kelaparan, jalan-jalan terputus, wabah penyakit, peperangan, dan lain sebagainya adalah bagian dari tanda-tanda global tentang kedatangan Al-Mahdi. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di zaman sekarang tadi mungkin saja bagian dari tanda-tanda global tersebut bila Al-Mahdinya memang muncul di era kita. Tapi sebagian besar akan sulit dijadikan bukti atau hujah karena tidak mempunyai ciri khas atau tanda spesial yang mungkin diketemukan dalam sebuah riwayat. Sebagai contoh perbandingan, letusan gunung berapi adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi semenjak bumi ini ada. Sementara peristiwa ledakan di Lebanon atau bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang kekuatan ledakannya begitu dahsyat adalah kejadian yang baru mungkin terjadi setelah manusia mengenal teknologi semacam itu. Artinya di sini ada titik waktu tertentu yang menyebabkan hal yang dulu tidak mungkin terjadi bisa menjadi terjadi. Karenanya bila peristiwa ini disebut sebagai tanda Al-Mahdi atau momentum yang bisa menyebabkan peristiwa-peristiwa di masa Al-Mahdi bisa terjadi, maka itu sangat wajar. Setelah mengetahui betapa dahsyatnya ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta teknologi nuklir sekarang, maka peperangan yang menewaskan 99 dari 100 yang diberitakan dalam hadis peperangan di Efrat sebelum kedatangan Al-Mahdi itu bisa menjadi masuk akal bila dianggap sebagai akibat dari mengerikannya peralatan perang yang dipakai. Demikian juga setelah bisa melihat dan mendengar ledakan di Beirut, Lebanon yang bisa diketahui oleh seluruh penduduk bumi, ini juga menjadi sangat wajar bila dianggap bahwa syarat yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang Al-Mahdi, baik tentang hadah atau suara benturan yang sangat keras ataupun suara dari langit yang bisa didengar dan disaksikan seluruh manusia, sebenarnya syaratnya telah terpenuhi karena perkembangan teknologi memungkinkan semua ini bisa terjadi. Syarat ini belum terpenuhi di tahun 1945 lalu, tapi telah terpenuhi sekarang. Tinggal menunggu peristiwa hadah atau soikah yang dimaksudkan benar-benar terjadi. Penyebab ledakan di Lebanon secara resmi diakibatkan oleh kecelakaan yang menyebabkan gudang penyimpanan amonium nitrat yang terbakar dan meledak. Tentu saja ada berbagai teori lain bermunculan. Seperti ini merupakan tindakan sabotase untuk memperlihatkan adanya bahan kimia yang umumnya dipakai untuk pupuk, tapi ditimbun dan dimanfaatkan untuk keperluan perang. Ataupun teori berdasarkan video yang beredar bahwa peristiwa ini disebabkan oleh serangan misil, sekaligus teori bantahannya yang menganggap video tersebut sebagai hoax atau rekayasa. Yang jelas sampai video ini dibuat, situasi Lebanon masih dalam keadaan kritis. Demonstrasi anti pemerintah dan kerusuhan pecah, termasuk pengunduran diri sejumlah pejabat akibat peristiwa itu. Berkenaan dengan peristiwa di Lebanon tersebut, paling tidak ada dua kelompok agama yang menganggap peristiwa ini bagian dari tanda akhir zaman, yakni kelompok Yahudi dan sebagian kalangan Islam. Dari kalangan Yahudi, Rabbi Matthew Yahya mengungkapkan temuannya berupa tampilan screenshot dari software komputer yang dihasilkan dengan metode susunan huruf yang dilompati dalam jarak tertentu atau ELS, Equidistant Letter Sequences, urutan huruf yang berjarak sama dalam Bible atau tanah yang dipakai oleh orang Yahudi di Israel. Biasa disebut Bible Code atau Torah Code atau Tanah Code ataupun Sandi Alkitab. Walaupun diklaim berasal dari ribuan tahun yang lalu, tapi fakta sebenarnya ini adalah Bible versi Codex Leningrad yang disusun oleh para Masoret atau penyusun Bible Ibrani di tahun 1008 Masehi. Secara ringkas dari kata-kata yang dipilih penginputnya, yakni Rabbi Glasserson, opini yang hendak dibuat adalah peristiwa ini telah diramalkan oleh teks tersembunyi Bible Ibrani yang menyebutkan peristiwa munculnya pilar api dan awan, Amud Aish Fanan terkait dengan Lebanon, Hizbullah tahun 5780 atau tahun Yahudi yang dimulai sejak 29 September 2019 hingga 18 September 2020 sebagai hukuman. Sehingga opini media massa Israel pun menganggap bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan bagi musuh Israel.
Faktanya, sebenarnya banyak kata yang sangat signifikan, seperti Mesir atau Misraim yang malah terdapat dalam satu ayat, tetapi tidak dipilih karena peristiwanya terjadi di Libanon. Jadi boleh dibilang metode yang dipakai adalah memilih satu yang telah terjadi dari sekian ribu skenario untuk membenarkan sebuah peristiwa yang telah terjadi sebagai hal yang dimaksudkan dalam kitab yang disucikan yang telah didigitalkan dalam software tertentu. Sementara sebagian kalangan Islam juga membahas peristiwa yang terjadi di Libanon itu sebagai sebuah pertanda akhir zaman, baik dianggap sebagai dekatnya berbagai kejadian akhir zaman atau permulaan sebuah peristiwa yang disebutkan dalam hadis Nabi, terutama tentang tiang api di langit atau tiang cahaya di langit atau tiang berwarna merah di langit sebagai permulaan konflik. Satu riwayat yang oleh Imam Suyuti dianggap berderajat hasan diriwayatkan dalam kitab Mu'jam al-Awsat Imam Tabrani. Idza ra'aytum 'amudan ahmara qibala al-masyriqi fi ramadana qadakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'. Jika kalian telah melihat tiang merah sebelah timur pada bulan Ramadan, maka timbullah bahan makanan untuk tahunmu, karena itu akan menjadi tahun kelaparan. Baik Tanakh atau Bible Ibrani yang sekarang ataupun berbagai hadis Nabi menyebut tema ini dengan bahasa yang mirip, yakni amud, tiang atau pilar. Tafsirannya bisa dua macam. Bisa jadi ini adalah peristiwa alam yang menunjukkan tanda-tanda di langit di masa menjelang dan pada saat kedatangan Imam Mahdi, ataupun peristiwa yang terjadi karena perbuatan manusia, seperti ledakan bom atom ataupun senjata pemusnah massal sejenis yang bisa menimbulkan kelaparan selama setahun akibat kerusakan yang dibuatnya dan efek peperangan yang mengikutinya. Dan bentuk ledakan bom atom ataupun senjata sejenis memang mirip tiang api ataupun tiang berwarna merah yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang hal itu. Jika peristiwa ledakan di Libanon ikut dibahas, ini juga karena bentuk ledakannya memiliki kemiripan serupa. Artinya ada alternatif baru terhadap penyebab tiang api di akhir zaman dan tak harus karena efek nuklir. Tentu saja ini bukan untuk secara langsung menganggap kejadian di Libanon sebagai tiang api yang dimaksudkan dalam hadis, karena ada beberapa hal yang tak mencocoki. Peristiwa ledakan di Libanon bukanlah peristiwa spesial tersebut karena syarat tempat yakni terjadi di wilayah timur dan syarat waktu yakni pada bulan Ramadan tidak terpenuhi. Hanya saja kesemua itu bisa menjadi peringatan bahwa kita hidup di zaman yang bisa membuat peristiwa semacam ini terjadi dimanapun. Patokan arahnya di sini adalah kota Madinah, tempat di mana hadis itu disabdakan dan sekarang menjadi bagian dari kerajaan Arab Saudi. Melihat situasi geografis yang sekarang, wilayah timur terdekat dari kota Madinah dan bisa menimbulkan efek bagi mereka adalah wilayah Najd di timur, khususnya kota Riyadh sebagai ibu kota Arab Saudi. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja peristiwa tiang api di bulan Ramadan yang terjadi di wilayah timur kelak terjadi di lokasi wilayah timur yang berbeda. Terutama bisa saja terjadi pada negara-negara rawan konflik yang memiliki resiko diserang oleh kekuatan lain. Wallahu a'lam bishawab.